artinya berak itu sembarangan, artinya di sungai lah. Nah, terus yang kedua Pak, permohonan kepala desa kami itu kalau di Bartim belum ada ya Pak, yang namanya rehab rumah Pak. Ada sudah. Oh ada, ya syukur lah. Kalau di tempat Beda kita rumah Pak, namanya kan. masyarakat yang kurang mampu itu, nah maksudnya memperbaiki rumah itu dapat Pak, dananya itu 17.500.000 satu rumah Pak, satu kakak. Itu program nasional sama kayak di Bartim juga ada. Iya, syukur alhamdulillah berarti kan sama itu nah. Jadi kan masyarakat yang kurang mampu memperbaiki rumah, jadi dia merasa senang, kan artinya bisa dibantu lah. Nah, itulah harap masyarakat, karena masyarakat ini Pak, setahu saya itu adalah orang banyak. Kalau dia baik itu memperhatikan masyarakat, aku yakin itu dia terpilih terus, itu bahkan bisa dari DPR mencalon lagi jadi bupati, terpilih lagi, terus jadi gubernur, terpilih lagi jadi gubernur. Aku yakin itu Pak. Tapi kalau sama masyarakat itu bohong, artinya pernah mengecewakan tanah. Jangan mimpi Pak, jangan mimpi itu. Aku pernah taruhan itu Pak, nyawa taruhannya. Tidak akan kepilih karena masyarakat kalau ini sudah sakit hati, sudah menderita, apalagi banyak omongan di kampung itu. Oh, gimana ini kadis kita ini? Banyak yang yang tidak membantu lah, artinya kan tidak mempedulikan masyarakat kan. Nah, yang diperhatikan itu cuman anak, istri itu aja. Nah, keluarga ya. Itu bini anom kan. Oke, baik Bu Yandi, sudah dapat poinnya Bu Yandi ya. Itu aja Pak yang saya pertanyakan, yang saya anukan. Mudah-mudahan artinya masukan dari saya ada yang dimaknai tanah. Oke, baik. Oke, salam sehat Bu Yandi ya. Salam sehat ya. Sama-sama. Oke, makasih. Bu Yandi. Sebelum Pak Cilik, silakan. Ada yang masuk lagi, silakan di 0853 4833 7793. 0813 4111 7711, silakan. Ada waktu untuk Anda. Sekali lagi, silakan di 0853. Ada yang masuk sebentar, saya tunggu. Halo, Monika Surya PM. Halo. Iya. Dengan Pak Sudiansa. Oh, Pak Sudiansa lagi. Silakan, Bung. Ada yang ketinggalan. Ya, silakan. Ya. Aku terkesan mendengar tadi dari Amuntai. Ya, lahir tahun 88. Aku di Bersih Timur ini lahir 1959. 59 ya? Iya. Jadi berapa tahun sudah? Ini tahun 2001. Jadi semua unak-unak di kabupaten ini sudah saya rasakan. Apalagi saya pernah berteman sama Pak Prabowo membangun kabupaten ini. Iya. Untuk itu, sekali lagi saya minta ada pemerintah kabupaten yang terutama wakil masyarakat di kabupaten. Tolong sampaikan, kalau dia tidak mendengar, tolong sampaikan kepada pemerintah yang bersatu di daerah kabupaten. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pak Cilik, silahkan ditanggapi dulu Pak Cilik, silahkan. Yang mana itu Pak? Ada Bung Siansa dan ada Bung Yandi tadi, mungkin. Silakan. Ya, artinya yang jelas itulah contoh-contoh yang bagus yang disampaikan Bung Yandi tadi kan. Ya, kalau benar. Dari Pak Suryansa ini tadi kan keluhan-keluhan selama di Bartim kan gitu. Artinya jauh kalau dibandingkan dengan apa yang dikatakan Yandi tadi. Memang sebaiknya seperti itulah. Ya. Pimpin yang kita harapkan ke depan kan gitu. Maksudnya aku mencintai keluargaku, tetapi aku lebih suka mencintai negeriku. Bila aku harus memilih, maka aku lebih memilih kepentingan negeriku. Artinya begini, ya kan? Iya. Jadilah ke arah bentuk yang sesuai semboyan diri pribadi Soekarno, ya kan? Nah, kalau misalnya pejabat yang korup itu karena mereka lebih mencintai keluarganya, itu maksudnya.
Iya. Yang korup itu karena mereka lebih mencintai keluarganya daripada negerinya. Nah itu maksudnya Bung Yandi tadi kan namanya sama lagi dengan saya. Artinya yang jelas Bung Yandi begitu namanya juga sama kan. Iya. Nah, kemudian pribadinya juga sama kan gitu. Iya. Pemikirannya juga sama. Memang seperti itulah yang kita harapkan pemerintah daerah itu kan begitu. Pemerintah siapapun yang jadi pemimpin tuh dia harus mengutamakan masyarakatnya daripada keluarganya. Seperti sumpah janji pegawai negeri sipil atau DPR juga sama saja. Artinya lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kan gitu dan golongan. Betul, iya. Nah, jadi itulah sumpah jabatan kan gitu. Jadi itu orang yang betul-betul melaksanakan sumpah jabatannya. Begitu sudah dipilih dari kepala desa dia memperhatikan masyarakatnya kan begitu. Jangan sampai begitu jadi kepala desa masyarakatnya yang miskin tidak diperhatikan. Walaupun itu bukan uang dari pribadi beliau kan, hanya mendata saja dari beliau, kadang-kadang ditinggal kan gitu. Iya. Yang didata malah keluarganya walaupun kaya. Nah jadi kita inilah yang artinya menyalahi daripada sumpah janjinya gitu, sumpah jabatannya. Kita harapkan mudah-mudahan ini sesuai dengan kata yang dikatakan Yandi tadi, Bung Yandi ya. Oke. Ya, betul. Ditahan dulu Pak Cilik. Halo Monika Surya FM. Halo. Assalamualaikum. Salam, dengan siapa nih? Ini Aceh mulai dari Mangkarap, Bantengai. Dari Mangkarap. Iya, silakan. Mulai dari Mangkarap ya. Iya, ada Pak Cilik, ada Pak Padowo, ada Bung Yandi dan Pak Paul, silakan. Kada Aceh mulai 4 batakon ya, Bantengai lah. Jadi Aceh mulai 4 batakon. Kan ini kan di Mangkarap ini sudah berapa kali pendetean masalah. Iya. Apanya pengarannya toh? Bedah rumah. Oh, bedah rumah, iya. Jadi kan sampai sekarang nggak ada. Wadah Aceh di Mangkarap nih ya sampai Aceh semalam buatnya mencatat. Iya. Jar ko ke dosa aja, jar ko berhentian, jar ko mencatat, jar ko sika kedada buktinya, jar ko. Iya. Jadi kan Aceh ya. Lalu kan di Kaluan. Waktu itu yang mencatat dari mana, Bu? Yang mencatat dari mana dulu? Dari Mangkarap. Kepala desa atau dari pemerintah daerah? Mendorong bahwa dinas, iya. Jadi kan sampai wayah ini kedada nang kejadiannya nih lah. Buktinya nang kedada. Iya. Kita menunggu aja. Pak Cilik, silakan Pak Cilik ditanya langsung mungkin silakan. Artinya kayak ini, bolas kira-kira ini. Itu kemarin kan tahun 2020 didata kan. Kemungkinan jatah dari kita itu bedah rumah itu habis. Lalu didata lagi untuk 2021 nih. Jadi jangan bosan-bosan Ibu mendaftarkan lagi kan. Iya. Mudah-mudahan kebagian kan gitu. Iya. Oke. Ya kemungkinan kemarin itu kan dijatakan 100 rumah. Dan itu sudah terpenuhi kan berarti yang lainnya tertinggal kan. Nah jadi oleh sebab itu mungkin didata lagi tahun 2021 ini mudah-mudahan jangan bosan-bosan mendatakannya itu, Bu, lah mendaftarkannya. Mudah-mudahan tahun 2021 ini bisa dikabulkan. Iya. Malum duit pemerintah pusat itu mungkin terbatas juga kan anggaran tahun ini misalnya untuk Barito Timur 1.000 rumah misalnya. Iya, oke. Nah, ini terdaftar ini 1.021 misalnya. Akhirnya yang 21-nya belum bisa direhabkan begitu. Karena di daerah lain sudah ada buktinya. Oke, baik. Ya, Ibu yang di Mangkarap, nomor Ibu juga ada di radio di sini, saya simpen nanti dan mungkin suatu saat apabila Bang Jos kebetulan ada kaitannya dengan hal ini nanti akan saya tanyakan. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Bung Cilik. Bang Yandi, silakan, Bung Yandi, ada waktu untuk Anda. Bung Paul dulu lah ya. Saya agak panjang. Bung Paul dulu. Bung Paul masih ada? Silakan, Bung. Siap. Ya, artinya kalau harapan saya, Pak, apa yang sudah dilukiskan oleh Pak Presiden sebagai pemimpin terpuji di tempat kita, beliau sendiri sudah merasakan bahwa krisis ini jangan kita anggap sebagai sebelah mata, tapi dia minta kita bagaimana kita fokus untuk bersama-sama bahu-membahu untuk mengeroyok
kita keroyok pandemi ini biar cepat berakhir. Dan harapan beliau, kita tidak boleh memandang remeh tentang keadaan ini. Mari kita fokuskan betul-betul untuk kita bisa menyelesaikan pandemi ini bisa cepat berakhir. Karena apa yang beliau sudah gambarkan, apapun akan dia lakukan, mau reshuffle kabinet, mau bikin perpu yang baru, semua beliau sudah siap. Artinya dari sisi anggaran juga dia sudah menyiapkan semuanya. Tinggal kita bagaimana yang berada pada ruang lingkup kita dalam hal ini secara hierarki kita berada di daerah Kabupaten Barito Timur. Mari kita bahu-membahu, kita bersama-sama untuk memerangi pandemi ini agar masalah yang kita hadapi bersama ini jangan hanya karena biasa-biasanya, tapi kita bikin sebagai hal yang luar biasa agar pandemi ini bisa cepat berakhir. Itu yang mungkin saya tangkapkan untuk pada kesempatan ini, dan ini juga sebagai closing statement saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ini belum tutup, Bung. Masih ada waktu banyak. Bung Yandi, silakan, Bung. Ya. Bung Paul sebenarnya lagi sakit ya, tapi demi masyarakat beliau tetap hadir. Malam ini karena tipes beliau kambuh. Gitu kan. Oke. Mudah-mudahan cepat sembuh, Bung Paul ya. Saya belajar dari Bung Paul. Ilmu Bung Paul saya gali untuk menggunakan kata-kata yang sangat manis, begitu kan. Artinya, bila orang yang sering makan sesuatu yang manis, maka dia punya resiko diabetes. Begitu ya Bung Paul ya? Iya, betul. Nah, begitu juga dengan janji-janji manis. Maka hasilnya tentu adalah sesuatu yang pahit. Kita terkait dengan hal ini punya trauma sebenarnya dengan janji-janji manis ini ya. Zaman penjajahan dulu kita ingat janji Jepang dulu kepada bangsa Indonesia ingin memerdekakan, ya kan? Setelah dia nyampe ke Indonesia dan duduk di Indonesia menjajah, iya kan? Janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu hanya sebuah kebohongan belaka. Ternyata yang kita dapat adalah banyak siksaan. Janji manis ini umurnya sangat tua. Seiring dengan perkembangan manajemen dunia yang sudah memiliki struktur pemerintahan kerajaan, ya kan? Janji manis ini sudah sering terdengar dan itu tetap berlaku sampai sekarang. Dan hasilnya sebenarnya sudah kita ketahui, sebuah janji manis ini hasilnya lebih besar pahitnya. Sesuai dengan orang yang makan manisan. Hasilnya adalah diabetes. Ya kan? Itu contoh gitu. Kalau kita kontekskan dengan apa yang dinyatakan dengan janji-janji manis ini, kembali kepada visi dan misi, ya kan? Kembali kepada sikap kepemimpinan, ya kan? Kembali kepada niat baik, kembali kepada niat tulus. Nah, jadi sesuatu hal yang bersifat manis sekali lagi untuk masyarakat, ya kan, belum tentu tulus. Sesuatu hal yang bersifat manis, kita lihat dari luar, belum tentu manis. Saya ada WA yang perlu saya bacakan, dan ini sangat penting, ya kan? Saya bacakan dulu, nanti akan kita jawab secara sistematis, secara berurutan. Dari seseorang yang terpapar COVID. Selamat siang Pak, ulun terpapar COVID. Ini lagi isolasi di rumah, ini lagi isolasi di rumah. Ini, Lana. Nah, saya jawab, isolasi mandiri kan? Jawabnya iya. Nah, saya jawab, apa saja fasilitas yang diberikan? Tidak ada Pak, cuma obat saja Pak. Nah, ya kan? Nah, terus bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh mereka, tim gugus, gitu kan? Cuma dipantau lewat WA Pak.
WA group. Nah, rupanya mereka punya WA group juga yang terpapar COVID ini. Termasuk Radio Monika kan? Iya. Jadi setiap pagi diminta melaporkan diri melalui WA, ya kan? Nama, umur, keluhan, Iya. sisa obat. Nah, gitu kan. Nah, itu bentuk laporannya. Jadi sebenarnya apa yang sudah ditoksolkan kemarin, ya kan? Terbukti memang penanganan mandiri ini tidak benar gitu loh, ya kan? Nah, kemudian ada lagi statementnya di WA ini, waktu dikasih tahu positif, lalu dipanggil ke rumah sakit, bukan dijemput loh ya, dipanggil, di ronsen dan diambil sampel darah dan dikasih obat, terus isolasi mandiri dan dipantau lewat WA grup JA. Nah, itu bahasanya. Tidak mengurangi dan tidak melebihi. Lalu bila obat habis, diminta pihak keluarga mengambil ke puskesmas. Padahal SOP-nya kan sudah kita buka kemarin gitu kan. Ini sangat jauh dari SOP yang sebenarnya. Ini adalah potensi untuk klaster keluarga yang bertahan dan akan ada gelombang kedua nantinya. Tapi kita akan kupas nanti, gitu kan. Jadi, inilah kenapa dia menyampaikan melalui WA ini, agar ini diangkat sehingga ada perbaikan pelayanan. Tapi nanti kita jelaskan juga, ya kan. Kembali kepada janji manis. Saya mulai pertanyaan dari beberapa talkshow sebelumnya, ya kan. Apakah kerjaan kita hanya kejar opini WTP dan wilayah bebas KKN? Apakah memang pekerjaan kita hanya mengejar opini WTP saja dan opini wilayah bebas KKN? Tapi dalam kondisi, dalam praktek, dan dalam realita kita lihat tidak seperti itu. Kan begitu? Halo. Kemudian? Halo, Bung. Ya. Iya. Iya, saya tertarik dengan bebas KKN. Di mana bebas KKN itu? Kalau di Banten Ya. ada itu bohong. Nanti saya kirim ke WA-nya Bung Bodowo bahwa wilayah Bartim adalah wilayah yang bebas dari KKN yang dikeluarkan oleh aparatur negara. Ini bohong. Saya bisa tunjukkan bukti. Ya. Bebas KKN 2020 ya, Pak Abu Senior ya. Lanjut. Ya, oke. Iya, silakan. Saya juga menanyakan sering di talkshow, bahkan di WA group. Berapa silpa kita? Apakah silpa ini nanti mencerminkan perasaan krisis? Bung Jos buka dengan statementnya Pak Jokowi tadi. Iya. Iya kan? Artinya dengan pertanyaan ini siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab adalah orang-orang yang di talkshow ini. Senior Pak Bodowo, Pak Cilik. Bukan Yandi yang mengatakan, bukan Pak Cilik yang mengatakan, bukan senior Pak Bodowo, bukan Bung Paul yang mengatakan, Presiden yang mengatakan. Kita harus memiliki perasaan yang krisis. Tapi dibenarkan oleh tadi ya penelpon tadi. Iya betul, gitu kan. Ya. Nah pertanyaan selanjutnya, berapa besar silpa tahun 2020 di tengah situasi pandemi yang luar biasa? Pak Cilik kemarin di dalam talkshow juga menyatakan, waktu pertemuan membahas raperda anggaran, Kepala BPKAD menyatakan realisasi 30%. 30%. Artinya kalau itu benar terjadi, saya pikir ini sejarah terburuk di Indonesia untuk penanganan COVID. Dilihat dari anggaran saja, sejarah terburuk di Indonesia. Dan kembali kepada konteks pernyataan Pak Presiden. Iya kan? Artinya penyumbang terbesar silpa tahun ini yang dikatakan Bung Jumudi kira-kira 100 M lebih justru dari COVID yang seharusnya anggaran ini harus dimaksimalkan. Harus extraordinary. Ordinary ini adalah kata lain dari luar biasa. Ini negara dalam keadaan genting. Negara dalam keadaan darurat kesehatan. Darurat kesehatan yang mengiringi dari negara dalam keadaan genting itu adalah krisis ekonomi. Jangan dianggap normal.
Di situasi normal saja, serapan anggaran di bawah 70%, di bawah 80% itu dianggap rendah. Apalagi di situasi pandemi. Nah, kita berterima kasih dengan Pak Cilik, salah satu perwakilan rakyat, gitu kan. Di DPRD begitu banyak diam, Pak Cilik langsung tampil di panggung radio. Nah, kita tahu DPRD itu kolektif kolegial, tapi Pak Cilik dengan hati nuraninya berani tampil di panggung radio mengatakan ini yang benar, ini tidak benar. Coba Bung Jos telepon yang lain kalau mau bersedia. Tidak bersedia Bung yang lain, Bung. Susahnya minta ampun kan? Iya, betul. Kita tunjukkan sama masyarakat mereka itu susah dihubungin gitu loh. Nah, gitu kan? Dan orang-orang yang memang untuk pro rakyat ya kita tunjukkan sama masyarakat gitu loh, ya kan? Betul. Nah, pertanyaan saya simpel, ya kan? Jika memang di bawah 40% anggaran COVID ini hanya terrealisasi di bawah 40%, dengan sikap seperti ini, pertanyaan saya simpel, apakah mampu melaksanakan visinya yaitu mewujudkan Bartim sehat, cerdas, dan sejahtera dengan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah? Siapa yang bisa jawab ini? Tinggal slogan aja itu Bung Yandi. Makanya siapa yang bisa jawab ini? Jauh api, jauh panggang dari api. Dengan sikap, dengan refleksi, kita refleksinya kan dari COVID ini aja dulu. Nggak usah kita bahas ke belakang, nggak usah kita bahas ke depan. Kita yang menghampiri 1 tahun COVID ini, kelihatan sikap sudah, ya kan? Nah, apakah mampu melaksanakan visinya, yaitu mewujudkan Bartim sehat, cerdas, dan sejahtera dengan menyelenggarakan pemerintahan yang amanah? Pemerintahan yang amanah itu adalah pemerintahan yang tidak melanggar sumpah dan janjinya, sederhana saja. Nggak usah panjang-panjang, ya kan? Ya. Sederhana saja. Kita kembali ke pasal 61 Undang-Undang nomor 23 saja, ya kan? Kenapa jadi anggaran begitu ribet, lalu ada tuduhan masyarakat ini uang di deposito? Asumsi masyarakat banyak yang akhirnya berasumsi demikian. Uang deposito itu kan punya waktu yang tertentu untuk dikeluarkan. Benar memang. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Tapi bagaimanapun dia kan mengeluarkan uang itu kan ada jangka waktu tertentu. Kan begitu. Ada pertanyaan saya lagi yang sampai sekarang ini siapapun kalau mau jawab silahkan. Iya kan? Dengan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, tingkat kepadatannya tidak begitu tinggi di Bartim, dengan anggaran yang lumayan besar, kok bisa orang yang terkonfirmasi COVID trennya naik pesat, dan selalu naik. Sekali lagi kok bisa? Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh senior Pak Badowo. Begitu kan? Jadi apa yang kita tanyakan ini, siapa yang bisa jawab ini? Ada banyak loh pertanyaan yang harus dijawab. Tapi saya pikir untuk menjawab pertanyaan ini ya orang pada kabur nih. Kecuali kita-kita. Iya, ya kan? Iya betul. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Iya betul. Iya kan? Nah, di situ sebenarnya simpel. Kalau sudah kondisi begini tinggal bagaimana ya? Jadi begini, kita ulas secara sederhana saja sih. Aku kembali kepada pertanyaan yang real saja, karena ada banyak asumsi di masyarakat, ya kan? Ketika ini menjadi silpa, mau diapakan di duit? Hanya 2, ya kan? Kembalikan ke kas negara sebagai saldo awal, ya kan? Dan ketika ini sudah menjadi saldo awal, ya kan? Dan uang ini dalam jangka waktu tertentu tidak digunakan, maka bisa jadi ini akan didepositokan kembali. Begitu ya Pak Cilik, Pak Senior ya? Pak Badowo.
Kemungkinan besar itu akan terjadi, ya kan? Tapi sekali ini berpikirlah dulu. Kenapa saya bilang berpikir saja dulu? Karena yang saya lihat jika deposito itu terjadi benar di 2019 dan 2020, itu sudah banyak melakukan pelanggaran undang-undang lagi, pelanggaran kesalahan lagi. Oh, saya punya dasar mengatakan ini, jangan main-main, saya juga ada dasar, gitu loh. Iya kan? Kenapa saya bilang itu tidak boleh? Walaupun ada undang-undang mengatakan boleh deposito itu, gitu loh. Iya kan? Coba cermati ya, cermati. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kalau tidak salah itu pasal 328. Nanti ingatkan saya bila salah ya Pak Senior Pak Badowo ya. Ya. Ingatkan saya bila salah. Mungkin bisa saja ada kesalahan teknis di pasalnya. Tapi undang-undangnya tidak salah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Uang itu dapat didepositokan sepanjang belum digunakan dan tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik. Sekarang simpel saja saya tanya. Kualitas pelayanan publik daerah Bartim bagaimana? Rapor merah. Dan kalau rapor merah jangan mendepositokan uang. Tidak boleh. Harus memperbaiki kualitas pelayanan publik. Jangan coba-coba. Ini pelanggaran terhadap pasal 328. Undang-Undang Nomor 23 2014. DPRD jangan menutup mata karena harus ada keputusan politis. Harus ada sikap politis gitu loh. Ya kan? Dapat kalau didepositokan silakan sepanjang belum digunakan dan tidak mengganggu likuiditas keuangan. Likuiditas itu ya kalau ada utang lah ya. Pertanyaan saya simpel lagi. 2018 ada merasa ada utang enggak sama ASN? Masih ada tamsil yang belum terbayar kan? Iya, betul. Gaji honor. Gaji honor itu utang. Itu likuiditas. Saya sebagai Bupati Radio bila ada mendepositokan, saya melanggar pasal 328. Kalau saya masih punya utang. Kualitas pelayanan publik di radio tidak diperbaikin. Saya melanggar pasal ini. Lagi-lagi kembali ke pasal 61. Sumpah dan jabatan. Ini langkah politis, harus sikap politis yang diambil di PRD bagaimana ke depannya. Banyak sekali pelanggaran. Belum kita ingatkan rangkap jabatan ketua KONI. Fungsi rumah jabatan yang menyimpang dari fungsinya. Ya. Iya kan? Semua itu menabrak undang-undang. Saya ulangi, apa bunyi pasal 61? Iya kan? Kalau kita masih ingat, saya bersumpah, berjanji, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dengan seluruh-seluruhnya. Dan jika terjadi ada pelanggaran sumpah dan jabatan, konsekuensinya adalah sikap politis akan diambil dan bisa diberhentikan. Bung Yandi. Ya. Amun kendaraan bang yang wanita menabrak terus itu apa yuk kira-kira? Bangsa Sakai dia kira-kira lah, Sakai yang wasi itu. Nah, kalau Sakai wasi itu tabrak aja terus, tapi iya gasan memperbagus jalan. Iya. Iya ya. Kalau kendaraan lain kira-kira kada wanita menabrak lah. Lempak. Kan begitu. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh senior Pak Badowo dengan banyak pertanyaan beliau tadi. Begitu kan. Dan terkait dengan pertanyaan salah satu yang terkonfirmasi COVID di Barito Timur. Anggaran ya. Anggaran kita tersisa begitu banyak. Ketika kita membaca surat terakhir
Kalau tidak salah surat terakhir itu keluar di bulan September atau Oktober ya, waktu itu ya. Langkah-langkah menghadapi akhir tahun. Hanya ada 2 yang kita baca di situ. Batas waktu tanggal penerimaan daerah berapa, batas waktu pengeluaran daerah berapa, inputnya tanggal berapa, batas waktunya. Hanya itu, tidak ada strategi lain. Padahal banyak sekali yang tertinggal pekerjaan yang belum selesai, ya kan? Yang seharusnya dimuat dalam strategi itu, termasuk kemungkinan membuat satu langkah strategi bagaimana menghadapi langkah awal tahun, awal anggaran 2021. Itu tidak terlihat. Oke, ya kan? Begitu banyaknya kita selalu mengupas. Kita masih ingat dengan istilah keselamatan rakyat adalah merupakan hukum tertinggi. Polis. Pak Paul. Artinya kalau orang-orang hukum tentu tidak ada yang tidak tahu dengan istilah ini, gitu kan? Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Itulah yang menjadi dasar statement harus memiliki perasaan yang sama. Iya, silakan Pak Cilik. Ya. Harus memiliki perasaan krisis. Tapi kembali daripada anggaran kembali kepada belanja anggaran. Mencerminkan ini, apakah ini mencerminkan belanja kurang lebih realisasi 30% ini? Jauh sekali kata Pak Badawa dan Pak Cilik. Jauh panggang dari api. Jauh panggang daripada api kata Pak Paul. Tapi kita lihat sikap DPRD. Begitu banyaknya ketentuan ditabrak, gitu kan? Begitu dilihat di depan mata apa yang sudah dilakukan dan kondisi di batin saat ini. Maksudnya begini loh Pak Cilik. Ya, artinya kayak jarku tadi kayak Saka aja rujuk terus. Ya, jadi gini maksudnya. Ketika dulu kita ini trauma loh ya. Kemarin itu ada wacana interpelasi. Oh, Pak Cilik itu oke lah, langsung tanda tangan mendukung interpelasi itu. Tapi ada beberapa orang juga tidak menutup kemungkinan melakukan gerilya dan untuk kepentingan pribadi mengorbankan apa yang menjadi aspirasi rakyat luas. Tidak menutup kemungkinan itu ada. Karena apa? Kalau tidak ada berarti mulus jalannya. Iya. Iya kan? Karena wacana itu sudah tanda tangan. Nyatanya gagal ya. Nyatanya gagal. Berarti itu ada sesuatu. Sekarang Pansus Covid mengeluarkan sebuah kesimpulan bahwa penanganan pelaksanaan Covid di Bartim tidak serius katanya. Ya, Jangan-jangan ada lagi yang memanfaatkan momen ini untuk melakukan gerilya. Untuk kepentingan pribadi. Tidak semua memang anggota DPRD itu bejat. Ya kan? Banyak yang bagus, tapi yang bejat ini luar biasa juga. Seluruh Indonesia itu bukan rahasia umum. Anggota DPRD ya Pak Cilik ya? Iya. Bukan rahasia umum kalau untuk seluruh Indonesia. Saya tidak hanya mengatakan di ini ya, ini di mana-mana memang. Cuma sekali ini saya mohon, kami memohon, ini situasi krisis, ini situasi pandemi, ini negara dalam keadaan genting, ini negara dalam keadaan krisis kesehatan, krisis ekonomi. Tolong buka mata, buka telinga, buka mata dan buka mata hati sekalian. Kalian perasaannya diamplas juga pakai kertas amplas. Kami memohon ini. Jangan lagi momen-momen begini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Cintai rakyat Anda. Cintai rakyat kalian.
Walaupun kalian cinta keluarga, tapi tetap cintai rakyat kalian. Iya. Itu yang saya maksud, gitu kan? Tapi Bung Yandi, setiap drama itu pasti ada berakhirnya kayaknya kan? Betul. Saya maklum Pak Cilik. Artinya Pak Cilik begitu susah memperjuangkan rakyat Bartim, akhirnya panggung radio ini pilihan Pak Cilik juga gitu loh. Kalau saya susah di sana, saya akan suarakan melalui panggung radio. Saya wakil mereka kok. Kan begitu? Iya. Itu yang kami salut dengan Pak Cilik gitu. Makanya saya di telepon untuk Talkshow siap, saya bilang kan gitu. Siap terus gitu kan. Nah, artinya Pak Cilik bagaimanapun begitu ada hasil rapat di DPRD, info itu dibawa ke panggung ini buat disampaikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui ini loh hasilnya. Jangan sampai ada orang-orang tertentu, tanda kutip, melakukan gerilya, serangan pajar, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tindakan bejat untuk melakukan bargaining kepentingan pribadi. Jadi saya yakin Bung Yandi hal itu bisa terjadi gitu. Bisa saja terjadi. Ya. Sudah terjadi. Ya, kita tidak menuduh ya, Bung Paul ya. Tidak, artinya kan saya bicara asumsi daripada hak bertanya tadi. Betul. Artinya Bung Paul yang jelas itu kan kenyataan, kan fakta. Ya. Hak interpelasi tadi, Pak. Ya. Jadi mari kita buka. Tapi sekali ini kita mohon. Kami mohon buka mata hati, buka mata telinga. Ini situasi krisis. Ini situasi darurat kesehatan. Ini kita ekonomi daya beli masyarakat coba dilihat. Ini fakta. Jangan mengambil sikap biasa-biasa saja. Kalau ada memang banyak pelanggaran, ambillah sikap yang extraordinary. Presiden sudah ngomong. Demikian Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa. Bung Badowo? Ya, Masih ada? masih ada. Silakan Bung. Sebelum kita akhiri, ada waktu untuk Anda dan sampaikan juga ke pendengar dan kiranya ada tanggapan dari beberapa pertanyaan tadi, silakan dijawab. Silakan Bung. Terima kasih. Tadi saya sudah mendengar dari beberapa telepon ya masyarakat yang ikut Iya, talkshow. aktif Ikut prihatin. Iya. talkshow ini. Dan itu adalah suara masyarakat, suara rakyat. Ya, mereka punya perasaan yang sedemikian rupa terhadap keadaan yang terjadi di Bartim ini. Krisis. Dan semua mengatakan bulu kuduknya merinding. Iya. Sampai ada bilang merinding mendengar Pak Jokowi. Nah, jadi persoalannya kalau kita melihat rakyat kita ini tidak diam sebetulnya. Tidak apatis. Mereka melihat. Tapi itu tadi. Mereka tidak punya panggung untuk menyampaikan mereka. Tidak punya penyaluran. Tidak punya penyaluran. Jadi saya pikir untuk 2021 ini sekali-sekali lah kita bikin seperti ILC. Ya misalnya 2 bulan sekali. Di mana kita kumpul. Iya. Bikinlah seperti ILC. Ya, betul. Betul. Iya. Jadi inilah panggung-panggung dari rakyat banyak ini. Tapi tentunya dalam tanda petik beretika. Iya. Kita undang nanti kontra aksinya dari eksekutif. Kita undang juga mitra dari DPRD Bartim. Iya. Dan kita undang masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi ada 3 pilar yang duduk untuk saling mengisi, saling memberi. Jadi ini yang lebih bagus saya pikir.
Ya, betul. Jadi tidak satu pihak, misalnya eksekutif, karena dia adalah eksekutor dalam setiap kebijakan, bukan berarti bahwa dia benar semua. Dan mereka bukan malaikat. Jadi berilah juga kesempatan untuk masyarakat memberikan masukan. Jangan anggap masukan dari masyarakat ini terlalu sepele atau nggak ada arti. Bukan begitu. Karena kalau kita melihat bagaimana perjalanan Kabupaten Barito Timur menghadapi usianya yang ke berapa ini? 19 tahun. Ini harusnya jadi evaluasi di luar konteks COVID. Apalagi kalau kita kaitkan dengan COVID. Saya dengar ada beberapa proyek yang juga mangkrak. Antara lain jalan lingkar ya. Padahal itu sangat penting, urgen untuk Barito Timur. Nah, kemudian kalau kita mendengar komentar dari para penelpon tadi, nyatanya mereka mengikuti perkembangan seperti ini. Jadi mereka tidak diam dan mereka tidak bisa juga dibohongi atau dibodohi. Kenapa? Kecanggihan teknologi telekomunikasi informatika sekarang sudah cukup sangat maju. Betul. Nah, jadi tidak bisa mengatakan, oh bukan begitu, bukan begini. Tapi mereka melihat kenyataan atau fakta yang terjadi. Ya seperti penanganan dan penanggulangan COVID-19 betul-betul sangat memprihatinkan. Padahal dana kita ada. Iya. Loh iya kan? Itu yang bikin kita lucu, Pak Senior. Dana kita begitu lumayan. Kalau dananya tidak ada, baru saya mengerti. Yeah. Tapi kalau dananya ada, tapi penanggulangan di lapangan sangat minim, ini yang pertanyaan. Bolehkah saya mengingatkan Senior? Boleh. Jadi begini, yang lucu itu begini kan, di mana Pak Presiden juga harus cepat untuk penegakan prokes protokoler kesehatan. Pak Presiden sendiri itu yang mengatakan, sampai beliau ini demi keselamatan rakyat, gitu kan, menyatakan itu. Dan itu tidak lama loh, masih di kuartal ketiga kalau tidak salah pernyataan itu, iya kan? Nah, yang lucu di tempat kita ini ada lucunya untuk penegakan prokes. Penegakan prokes itu baru ditandatangani tanggal 8 Desember. Nah, tanggal 8 Desember. Baru bangun. Gitu kan? Dari bulan Juni. Iya. Jadi gini, ini yang agak lihat lucu lagi. Dana BTT 3 itu adalah dana untuk bagaimana melakukan upaya-upaya tracing, penegakan prokes ya, penegakan prokes supaya treatment apa segala macam di situ, gitu kan, sosialisasi termasuk penegakannya, yang termasuk kata Senior itu di pasar-pasar mereka akan bekerja melakukan penegakan itu, gitu kan. Yes, tapi yang lucunya dana itu baru dikeluarkan tanggal 23 Desember. Tanggal 23 itu kalau mengacu pada surat terakhir langkah-langkah menghadapi akhir tahun, tanggal 23 itu adalah tanggal pengembalian dana yang sudah bersisa sehingga harus menjadi 0. Ya. Tanggal 23 itu. Jadi sekitar jam berapa itu diambil, beberapa jam kemudian dia kembalikan. Petak umpet. Dana yang untuk penegakan 3 instansi ini kurang lebih untuk TNI Polri 745 juta. Kalau untuk Pol PP kemungkinan sekitar 200-an lah, min plus lah ya. Saya tidak bisa sebutkan min plus saja. Ya kan? Berarti total Tapi untuk
Polri, ya kan, yang memiliki 10 kecamatan polsek gitu kan, itu hanya mendapat 250 juta. Ya kan? Karena ini kan akhirnya TNI jadinya yang memiliki koramil 10 gitu kan. Kemudian Babinsa di desa-desa hanya mendapat 70 juta atau 75, kurang lebih sekian. Yang jelas yang harus dikembalikan pada jam-jam berikutnya itu adalah sekitar 400-an lebih gitu. 400-an juta lebih sekian. Yang lebih lucu lagi di dalam prokes itu yang ditandatangani sendiri di lampirannya. Penegakan prokes ini dilakukan oleh Satpol PP, didukung oleh Polri dan TNI. Nah, artinya garda utama terdepan untuk penegakan prokes adalah Satpol PP, tidak diturunkan dananya. Luar biasa. Luar biasa kan? Ya, Nah, bagaimana jalan apa yang dikatakan senior Pak Bado? Coba kata senior tadi kita lihat ke pasar. Susah senior jalannya kalau anggarannya tidak ada. Ya, maka itu. Jadi berpulang lagi kembali ke anggaran itu. Saya mau tanya, Satpol PP itu jalan mereka pakai duit siapa? Makan minumnya pakai apa? Sementara anggaran mereka tidak turun gitu loh. Akhirnya apa? Kalaupun mereka jalan itu akhirnya dari kocek masing-masing gitu loh. Ini yang sangat memprihatinkan. Iya kan? Ini yang sangat, bahkan sempat juga saya dengar gosipnya DBTT 2 ya kalau tidak salah, itu mengembalikan dana 100 juta loh Satpol PP itu. Coba cek. Artinya kalaupun mereka saat itu pada saat penyambutan apa itu ya waktu itu ya sudah turun, ya mau tidak mau yang banyak honorer di Satpol PP ya berbagi tangis air mata tidak dapat, hanya jadi relawan saja beberapa waktu itu gitu kan. Karena mereka harus mengembalikan itu, dituntut mengembalikan itu karena dianggap terlalu banyak. Ini yang sangat memprihatinkan gitu loh. Dan cek saja di kecamatan-kecamatan itu, dana silpa untuk silpa COVID ini rata-rata tidak berani mereka untuk apa namanya membuatkan SPJ-nya lagi. Karena apa? Waktu. Akhirnya apa? Dikembalikan. Ini saya lihat sengaja permainan waktu ini. Makanya yang harus kita pantau narsum-narsum di talk show ini adalah kesengajaan ini apakah nanti akan didepositokan. Begitu kan. Kalau itu didepositokan lagi, saya bilang, ya kan, ini 238 udah kena dia. Undang-Undang 23 2014, begitu ya, senior ya kira-kira ya. Ya. Harus Jadi, dicermati itu. Salah satu itu. Nah, persoalan-persoalannya kan, makanya tadi saya sudah sebutkan. Di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 itu, Yunto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, itu kalau ada indikasi ya memperkaya diri sendiri atau orang lain itu sudah kena sebetulnya. Kalau ada indikasi ya, kita tidak menuduh. Tapi kalau ada indikasi ke sana itu tidak ada ampun. Nah, persoalan-persoalan seperti ini yang harus kita cermati supaya tidak terjadi kan begitu. Kalau sebetulnya Bartim ini terbebaslah dari hal-hal seperti itu. Tapi yang namanya penanggulangan COVID-19 ini betul-betul dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi kita juga mengingatkannya senior ya kepada mereka, dan ini sangat penting buat orang-orang politisi ke depan. Kami akan hadir saat 2023 nanti untuk menunjukkan kepada masyarakat mana yang pro rakyat dan mana yang tidak. Ya, itu harus. Mantap. Jadi kan begini. Kami akan hadir. Jadi kan ini janji kami. Ya, itu mantap, harus. Mantap. Ya, siap. Harus itu. Jadi kalau kita melihat ya, kawan-kawan di DPR sering sekali beralasan bahwa mereka bukan eksekutor. Betul. Tetapi mereka ada fungsi. Ya, mereka lupa, mereka punya hak politik. Fungsinya adalah controlling. Dan mereka fungsi juga punya hak-hak.
Kita pengawasan tapi giginya patah. Ya makanya, jadi punya hak pengawasan. Nah, itu Pak Cilik loh ya, yang anggota DPRD namanya- loh mengatakan yang- itu. Yang namanya pengawasan itu bukan sekedar dengar-dengaran, mantau-mantau dari jauh, tidak. Tapi Cuma inilah- pengawasan- di sinilah Pak Cilik. Cuma begini Bung Badowo, Ya. pengawasan DPR itu kan tidak sampai secara teknis kan gitu, itu aja. Betul. Mm-mm. Tetapi ada tetapinya juga. Ya. Kalau artinya ada hal-hal yang artinya tidak pas, DPR kan berhak mengingatkan. Betul. Nah, Ini apalagi mengingatkan interpelasi aja, hak bertanya ya aja takut. makanya, jadi mengingatkan itu kalau tetap tidak digubris, maka DPR kan punya hak. Dan itu dijamin undang-undang. Iya. Hak interpelasi, hak Tapi angket, takut. dan hak. Nah, itulah persoalannya, Pak Ya. Cilik. Karena yang namanya orang-orang, artinya yang punya kepentingan-kepentingan yang tidak pro rakyat, otomatis dia tidak akan mau membela apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang diinginkan rakyat. Kalau Itu Pak Cilik jelas. sendiri di DPR itu sudah Bung Badowo. Ya. Ya makanya. Jadi kan makanya tadi saya menyampaikan di DPRD Barito Timur dari 25 orang itu hanya segelintir manusia yang punya keberanian dan kemauan untuk membela rakyatnya. Punya empati terhadap masyarakat Ya, kan gitu. empati terhadap masyarakatnya. Kalau yang lain tuh lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kroni. Itu menyalahi sumpah jabatan Bung Badowo. Jelas. Kembali apa yang dikatakan Bung Yandi juga tadi ya. Iya. Saya mencintai keluarga saya, tapi saya lebih mencintai negeri ini. Artinya, saya lebih mencintai rakyat saya. Itu artinya punya sense of apa tadi? Krisis. Belonging. Sense of belonging. Jadi rasa memiliki. Ya. Selain sense of crisis tadi, harus ada rasa sense of belonging. Jadi punya rasa memiliki Barito Timur. Karena saya lahir dan dibesarkan di Barito Timur, saya cinta Barito Timur. Begitu seharusnya. Kenapa? Karena bagaimana apapun yang terjadi, saya adalah orang Bartim. Kita bukan mengabaikan yang bukan Bartim ya, bukan begitu. Tapi seyogyanya, saya lahir di Telang, Raja Epat. Saya sekolah SD di sini. Walaupun saya kemudian merantau, tapi saya tetap merasa sebagai seorang Bartim yang juga harus berbuat untuk Bartim semampu saya. Sama kita berdua Pak Badowo. Ya, itu Pak Cilik juga begitu. Punya perasaan yang sama. Dari Magantis mungkin Pak Cilik SMP-nya juga jalan kaki dulu. Jalan kaki Bung Badowo. Nah, itu. Saya dari kilometer 3 jalan kaki ke alun-alun. Iya. Lapangan bola untuk sekolah. Sama. Nah, apalagi dulu Tengku Hidayat, Raden Hidayat dulu yang ngajar. Kepala sekolah di SD 2. Iya. Beliau naik sepeda ontel. Tapi sangat-sangat dihormati oleh murid-muridnya. Termasuk saya sangat menghormati beliau, walaupun saya sekolahnya di SD 1. Nah inilah rasa memiliki, rasa mencintai daerah kita ini. Artinya yang jelas Pak Badowo lah kira-kira. Kalau orang itu memang merasa pernah miskin, itu pasti ada rasa empatinya gitu Pak Badowo. Karena dia juga merasa bagaimana hidup. Ya. Dan bagaimana sampai dia sukses. Jadi jangan juga, ini kan kasihan orang banyak kita ya. Ya. Kerja dituntut tapi imbalan nggak dibayar. Nah, itu susah ini. Itu gawat lagi. Itu yang bikin orang malas. Itu iya. Bener kan? Dari mana dia beli beras kalau dia nggak dibayar? Memanfaatkan loh kamu orang daerah sini untuk jadi relawan dong apa segala macam ini. Iya kan? Dia susah juga ngomong begitu. Sekarang menuntut pekerjaan itu tapi imbalannya nggak dibayar sama juga bohong gitu loh. Artinya makan tulang orang tuh.
Makan tulang orang. Itu kata Pak Cilik. Jadi makan tulang orang lain kan gitu. Jadi kan kembali kepada talkshow kita bahwa tadi kita sudah mendengar itu anggap saja mewakili masyarakat, artinya akar rumput ya, grassroots. Mereka mampu menyimak apa yang disampaikan presiden. Presiden kan. Bahkan mereka merasa merinding dan secara psikologis mereka sangat merasakan apa yang dirasakan oleh Jokowi. Dan itu mengena di hati mereka. Dan Pak Jokowi ternyata benar sudah membubarkan banyak lembaga dan meresapel menteri-menterinya dan main-main. Iya. Nah, jadi masyarakat kita sendiri sudah melihat bagaimana saat ini. Ya juga mereka melirik ke kabupaten lain, misalnya kabupaten tetangga, bagaimana kemajuan mereka. Mereka juga ingin seperti itu. Jadi mereka juga punya rasa, punya hak melihat Barito Timur ini lebih maju. Nah, persoalan-persoalan yang mereka sampaikan, masalah COVID dan lain sebagainya, mereka juga merasakan. Kemudian kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat. Seperti tadi salah satu contoh yang makan nasi dan singkong. Iya. Saya makan singkong tadi. Kenapa ada yang ribut? Ya, mau diributin silahkan. Apa ribut apa? Nah, yang ngeributin juga bisa dilihat orang-orang yang komen itu kok. Kita keadaan memang menyatakan demikian, kita berbicara masalah fakta. Makanya saya bilang tadi, saya nggak mau ngomong di Jawa, di Sulawesi. Kita ngomonglah di Bartim. Apa yang disampaikan Jokowi itu, kita harus resapi bahwa itu adalah untuk Bartim apa penekanannya. Betul. Iya kan? Jadi secara nasional 267 juta masyarakat Republik ini. Lalu yang di Bartim ada 100 berapa ribu. Nah itu yang disampaikan oleh Jokowi supaya diperhatikan oleh semua. Dan karena di sini penguasanya adalah Pak Bupati, ya Pak Bupati lah yang harusnya mengambil kebijakan mendekati apa yang disampaikan dan diinginkan oleh Pak Jokowi. Nah, karena apa? Pertanyaannya begini, Senior. Pertanyaannya begini. Ya. Artinya kalau menurut Senior mendekati apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Bagaimana tidak mendekati dan jauh sama sekali? Apa sikap? Justru itu. Sikap APH dan DPRD, itu saja sebenarnya. Ya, sebetulnya memang itu. Makanya seharusnya DPRD kita ini melakukan sesuatu. Ada action. Mengambil langkah. Tadi langkah gerilya ya Pak Cilik. Jangan langkah gerilya untuk kepentingan pribadi. Tapi yang terjadi di interpelasi begitu. Ya justru itu. Saya harap interpelasi terjadi. Karena sudah sekian orang katanya yang siap tanda tangan. Tapi nyatanya oleh musim hujan nih Pak melampam ke KP-nya. Ya melampam itu yang melampam. Jadi inilah panggung sandiwara. Iya. Jadi bagaimana kita mencari 2023 ya. Orang-orang yang betul-betul mau mendengar dan membela kepentingan rakyat. Jujur. Jadi kita belajar dari apa yang dilakukan. Jangan ingin mencari hasilnya kan? Ya, teman-teman ada di sekarang ya. Oke. Catatlah masyarakat. Tolonglah pendengar ini talk show. Masyarakat akar rumput, catat orang-orang yang tidak mau mendengar dan membela kepentingan Anda. Jangan digubris lagi tahun 2023. Iya. Senior. Itu komitmen dan statement. Senior. Ya. Mereka lupa. Ini sebuah sejarah. Di mana ini ada rekaman yang bisa didengar ulang oleh mereka. Gitu kan? Dan mereka kalau menganggap remeh talk show ini ya silahkan. Tapi jangan lupa, ini sejarah. Dan ini ada rekaman ulangnya. Ya. Dan ini akan diperdengarkan dengan rutin ke masyarakat. Ya itulah artinya kita bukan ingin menjatuhkan siapa-siapa atau ingin menjelekkan siapa-siapa. Tapi kenyataannya di depan mata kita dan betul.
Jadi bukan soal menuduh PLCB, bukan. Tapi apa yang nyata di depan mata kita yang dirasakan oleh masyarakat kita. Iya. Itu harusnya juga dirasakan oleh yang terhormat tuan-tuan yang duduk di DPR. Iya. Mohon maaf ya Pak Cilik, bukan Pak Cilik ini. Karena Pak Cilik punya komitmen untuk hadir bersama masyarakat. Kalau Pak Lelo tadi dari Harara ya? Iya, ada. Ya, Nah, saya mau berkunjung ke Harara, mau banyak beli tanah di sana. Jadi tuan tanah, Jadi tuan tanah di Harara ya, karena ada food estate di sana singkong. Mau pasang luka nih. Kenapa Bung Paul? Mau pasang luka. Saya mau melakukan bargaining nih. Oke, Bung Yandi, Pak Cilik, Bung Badowo, ini untuk tema yang akan datang, seperti saya akan mau mengambil yaitu tema dari statement Jokowi ini dan juga statementnya Bupati Baitul Timur di pernyataan yang sudah sekian bulan yang lalu. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Boleh, nanti saya putar sejenak nanti sebelum kita closing statement ya, Bung Badowo ya. Iya. Oke, baik. Oke. Saya langsung putar dulu punya Pak Jokowi dulu dan nanti setelah itu saya bandingkan dengan pemerintah kita ya. Oke, baik. Ya. Untuk masyarakat Baitul Timur silahkan untuk didengar. Ini adalah statement dari Jokowi dan setelah itu nanti statementnya dari Bupati Baitul Timur. Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda Monika Surya FM, dan untuk rekan-rekan nanti yang ingin gabung nanti masih ada waktu tapi hanya sedikit. Silakan nanti di 0813 4911 7711 dan oke, baik, sebentar akan kami putarkan. Untuk bekerja ekstra luar biasa dalam menangani pandemi COVID-19, Presiden juga akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle jika diperlukan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada sidang kabinet paripurna tanggal 18 Juni lalu. Presiden meminta agar jajaran kabinet mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan suasana krisis dan jangan mengeluarkan kebijakan yang biasa-biasa saja. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana krisis. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka
yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Oke, baik, itu tadi adalah pernyataan Jokowi, Presiden kita tercinta. Dan bagaimana kalau kita kaitkan dengan pernyataan Bupati kita pada saat itu juga, kurang lebih di bulan-bulan sebelum Juni. Dan inilah pernyataan Bupati kita, akan kita perdengarkan kepada Anda. Dan nanti Anda boleh SMS dan juga boleh telepon berkaitan dengan ini, dan nanti silahkan ditanggapi sebelum kita berpisah untuk rekan-rekan talkshow. Pasti 61 miliar itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak, artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan kembalikan lagi, diberikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket. Yang pasti 61 miliar itu bukan dihabiskan sekali. Kita mempersiapkan itu, kalau aku mempersiapkan adalah sampai tahun Desember. Kalaupun itu tidak, artinya sudah mungkin Juni aman, ya berarti kita kan kembalikan lagi, diberikan di perubahan nanti kan. Mungkin bangun jalan kah? Paket. Pekerjaan. Oke, baik, masih bersama Bung Jos dan adalah majalah talkshow. Bung Jandi, Bung Badowo, Pak Paul, dan Pak Jilik masih ada ya? Masih ada. Oke, Tapi baik. ini tadi statement Bupati ini tidak jelas karena bercampur suara TV kayaknya, Bung Jos. Oh iya. Oke. Maksudnya yang pasti katanya dana 61M itu tidak sekali habis. Iya, betul. Apabila ini sudah selesai, Iya. apakah itu Juni, apakah Juli, ya kan ini bisa dikembalikan nanti ya kan untuk membangun jalan dan jembatan. Oke. Baik, Bung Badowo, sekaligus ditanggapi dan sekaligus kursus teman silakan. Jadi begini, nah persoalannya kalau Juni itu selesai, nah ternyata Juni, Agustus, September kan melonjak. Yang selesai itu apanya? Nah, Selesai kisahnya, Bung Badowo. selesai apa? Selesai kisahnya. Nah, sedangkan ini kan jadi 2. Nah, persoalannya sekarang adalah dengan belum ternyata prediksi yang tadinya selesai Juni, ternyata bahkan melonjak. Nah, seharusnya digenjotlah dana itu untuk kepentingan penanggulangan dan penanganan ini. Jadi bukan mengejar silpanya itu. Apa sih yang dibanggakan dengan silpa? Ya, nggak bangga-bangga amat. Menurut pribadi, silpa itu bagus, Bang, untung. Iya, itulah persoalannya kan. Iya. Seharusnya Menurut pribadi kan artinya kehujungan ini nih. ya untuk kepentingan rakyat sebetulnya, Ya. untuk penanggulangan dan penanganan COVID ini. Yang juga imbasnya tadi ke ekonomi kerakyatan. Nah, persoalannya sekarang adalah siapa saja yang menerima bantuan-bantuan itu, seperti misalnya bibit ayam petelur dan lain sebagainya. Bukan hanya segelintir manusia. Saya tidak tahu ada berapa. Ayam petelur itu, Bung Badowo, program desa, dana desa ada menukarnya. Ya, Ayam petelur itu dana desa menukarnya. ya dana desa berarti bukan punya ini, bukan Iya. dari Kan ekonomi kerakyatan ya.
kan? Ya. Artinya dari APBD desa itu nukarnya Bung Mudawa. APBD Des. Ya, APBD. APBD ya. Ya. Bukan Itu APBD. pakai program ayam petelur tuh menukar sekian-sekian kan satu desa. Itu malah program istilahnya ada program apa namanya itu Bung Mudawa. Ya termasuk ada program berdagang juga di situ kan. Ya ada apa ngarannya istilahnya minimarket punya desa itu. BUMDes. 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 Dan yang jelas istilahnya ini masyarakat mengeluh sekali masalah ayam petelur ini karena bukan dikelola oleh masyarakat atau BUMDes. Kebanyakan yang mengelolanya oknum kepala desa, Bung Mudawa. Nah itu apalagi itu yang pengelolaannya salah kaprah. Salah kaprah. Iya. Ya ini perlu dicermati ini oleh para pengamat ini. Ya. Artinya dikelola oleh kepala desa, yang menjualnya kepala desa, yang melihara ayamnya kepala desa, bisa masuk ke kantong kepala desa kan gitu. Senior. Itu ya. Sejak mengemuka program ayam ini yang pertama kali mengkritik keras itu saya, senior. Nah itu. Yang saya kritik itu bukan program visi misi. Bagus kok, ayam petelur itu masuk program visi misi. Yang saya kritik itu kenapa mendompleng dana desa. Iya. Itu yang saya kritik, ya kan? Sama dengan bibit-bibit yang ini kan, kenapa mendompleng anggaran COVID? Iya. Dampaknya apa? Dampaknya ketika di situasi COVID ini berdasarkan Kepres nomor 7 dan nomor 9 2020, dana DD desa itu juga harus mengkonsentrasikan, memfokuskan anggarannya untuk COVID, membantu masyarakatnya. Akhirnya mengkalkulasi ulang dengan adanya program ayam ini gitu loh. Ya. Coba ada yang sampai 200 juta, begitu kan? Nah, kalau itu misalkan kemarin memang untuk digunakan DD itu untuk direfocusing untuk COVID, berapa besar artinya untuk masyarakat di desa itu? Ya kan? Tapi ketika ayam masuk, siapa juga yang ngelolanya? Ya. Gitu. Bagaimana keuntungannya, bagaimana hasilnya? Nggak jelas semuanya. Itulah yang artinya hanya itu tadi. Jadi di sini ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, kalau saya sih begini. Ini ada lagi lah ayam-ayam petelur masuk ya di program terakhir ini. Saya pikir jadi bertanya-tanya saya. Ini siapa yang mau diselamatkan? Pengusaha ayam atau masyarakat? Nah itulah. Sekarang siapa sebenarnya pengusaha ayam? Beli di mana kita ini? Iya kan? Pengadaannya ini siapa yang ngadakannya? Itu jadi pertanyaan besar saya sebenarnya itu kan? Ya itu kan makanya saya tadi mengatakan hal-hal seperti ini perlu ditelisik. Ada tidak permainan-permainan? Ya, ketika sebuah program gagal, mau muncul program kedua. Ini kan lucu, saya pikir. Kalau misalnya dana desa mengenai ayam tadi dikelola dan diterima oleh oknum kepala desa, dia yang memelihara, dia yang menjual, dia yang menikmati. Kan lucu jadinya semua. Dan itu jumlahnya untuk satu kabupaten Bartim ini berapa ratus juta. Artinya yang jelas 101 desa 3 kelurahan kan? Ya. Kali saja itu 101 desa 3 kelurahan gitu. Ya, saya ingat ada statementnya Kepala Desa Murutu waktu itu. Ayam yang dia didatangkan ke mereka itu tidak bertelur waktu itu ya. Hanya beberapa yang bertelur, mungkin karena usia apa segala macam katanya. Tidak lama ada statement bantahan. Kami berhasil di desa kami. Ada beberapa statement di media online itu melakukan propaganda keberhasilan itu. Saya pikir apa-apaan ini. Kepemilaan. Itu pembelaan gitu. Statement, saya curiga itu statement pesanan. Apa-apaan saya pikirin. Saya dengar juga lebih separuh tidak berhasil. Ayamnya banyak yang mati.
Bahkan ayamnya banyak yang dipotong untuk dimakan. Iya. Belum bertelur. Iya. Izin Pak Senior. Ya. Ya, jadi saya melihat permasalahan ini, saya tergugah hatinya. Mudah-mudahan rekan-rekan kita yang ada di TNI, di kepolisian dan kejaksaan tidak tidur, Pak. Tenang Pak Paul. Ya, artinya saya Kita mendapat opini wilayah bebas korupsi, Pak. Zona wilayah bebas KKN. Tenang. Jadi ini saya harapkan mereka juga bisa melihat di sini. Kok begitu mudahnya? ini keuangan negara loh, Pak. Iya betul, tapi wilayah kita mendapat opini itu. Oh iya. Hebat kan? Hebat ya. Tuh. Saya teringat ketika beberapa bulan yang lalu, secara pribadi saya dipanggil khusus oleh oknum kejaksaan, gara-gara saya bilang kejaksaan macam ompong dipanggil saya oleh yang bersangkutan. Apa maksudnya? Dia bilang kejaksaan kan bukan lembaga yang diberdirikan Tuhan yang begitu suci murni. Apa kalau kita bilang dia macam ompong, di mana dosa-dosa saya? Nah, jadi saja, artinya bukan mau melawan arus juga bukan, cuma mudah-mudahan mereka melihat, karena ini di tengah pandemi begini, kalau ada yang bermain di situ, ini hal yang sangat tidak elok lah bagi saya. Makanya saya harapkan mereka tidak tidur untuk melihat permasalahan ini, karena ini keuangan negara loh Pak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Pak. Kita berdoa. Oke. Ya. Oke, baik. Jangan lupa opini itu ya. Oke. Sebentar, masih ada yang nampaknya ada yang bertanya nih. Sebentar. Halo, Monika Sore FM. Iya, dengan siapa nih? Di mana? Dengan Bung Alvin. Bung Alvin. Alvin, di mana Bung Alvin? Sekarang Belawa. Ya, Bung Alvin silakan Bung. Ada Pak Badowo, Bung Andi, Bung Paul dan Pak Cilik. Ya. Selamat malam buat Pak Cilik, buat Bung Paul, buat Andi. Malam. Buat semua gitu Pak. Kalau masalah ayam bertelur, sebenarnya kalau masyarakat memang nggak ada yang ikut, hampir merata semua desa, nggak cuma satu desa yang mengelola ayam bertelur itu anggota desa semua. Anggota desa ya? Anggota perangkat Perangkat desa maksudnya lah. Ini perangkat desa sudah staf semuanya. Ya bagus kalau waktu itu, kalau semua sendiri kepala desa ada juga kan. Nih. Enggak ada yang masyarakat. Artinya tidak ada itu untuk keuangan masyarakat, tidak ada kan untuk kepala desa kelihatan. Itu sering aku melihat aku sering jalan-jalan jual kemana, berarti uangnya itu arahnya kemana? Iya. Ada telurnya kan? Iya. Ke kantong kepala desa, kalau kepala desa yang ngelolanya kan. Mereka nggak perlu masyarakat, sebenarnya milik mereka itu siapa? Itu kalau kita bertanyakan. Nah, sama kayak pemimpin kita ini, kayak kamu bupati kita ini kan. Cuman mempertahankan egonya sendiri aja. Nggak pernah mikir keadaan masyarakat. Iya. Cuman itu aja Bang. Ego maksudnya gimana Pak? Ego sendiri. Iya, maksudnya gimana? Artinya pendapat sendiri kan gitu. Nggak mau menerima pendapatan orang lain. Iya. Sebenarnya pendapatan masyarakat ini lebih penting. Kalau masyarakat memang semuanya demo ke sana, kita percuma juga akhirnya. Iya. Nah, karena masyarakat tidak makan, tidak tahu lah dia. Enggak tahu dia. Iya, itu sebenarnya tugasnya bukan saya. Ngomong sama Pak Jiri gini kan, sama juga sebagiannya anggota DPR gitu kan. Iya. Ya, masih duduk Pak dia. Itu kan sama. Sebenarnya mereka itu yang ngomong sama kayak kepala desa itu sama anggota BPD kan.
Iya. Di BPD itu kalau memang kepala desanya ada yang salah kan BPD bisa ngomong. Iya. Nah begitu anggota DPR. Kalau memang hitungannya Pak Bupati ada yang salah juga, mereka harus berani ngomong. Harus semua. Berapa anggota itu 35 berapa? Iya. Bukan perorangan lah. Iya itu. Gak mau dengar. Tidak dengar. Berarti akhirnya masyarakat semua yang harus ngomong. Ya, artinya kalau DPR ompong, silakan nanti masyarakat yang ngomong semuanya kan gitu. Ini itu memang benar. Ini selalu hitungan jaya di udara itu bang. Iya. Itu aja. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Bung Alvin dari Belawa. Bung Cilik, silakan ditanggapi sekaligus closing statement, silakan. Artinya yang jelas buat kita di DPR itu bukan orang perorangan, karena kalau kolektif kolegial kan. Kolegial, ya. Ya, artinya kalau kita sendiri bersuara tidak didengar juga kan begitu. Akhirnya memilih panggung ini Pak Cilik ya. Ya, akhirnya memilih panggung ini saya kan gitu. Iya betul. Panggung radio ya. Panggung radio saya pilih kan. Untuk memberikan info secara luas kepada masyarakat. Saya tetap mewakil Anda, menyuarakan suara Anda kan begitu. Iya. Artinya bahwa kita ini sangat prihatin terhadap Belitung Timur ini sebenarnya. Cuma apa daya, niat hati memeluk gunung, tangan tak sampai kan gitu. Nah itu betul. Kalau andai kata Bung Yandi yang jadi, nanti kita lihat aja perubahannya kan gitu. Iya. Bung Paul yang paling ketawa itu. Atau Bung Jus kan. Nanti tidak ada yang bela rakyat Pak kalau jadi. Artinya kita akan mengusahakan ini untuk membela masyarakat kita kan gitu. Karena ibarat batang tubuh itu, masyarakat itu adalah anggota tubuh kita kan begitu. Tapi Pak Cilik, ini adalah sejarah, saya bilang sekali lagi. Ya. Suara Pak Cilik di panggung ini, ya kan, selalu ada. Boleh buka YouTube-nya. Ya. Dan selalu disiarkan Bung Jos, saya lihat berulang-ulang. Itu akan didengar oleh masyarakat luas. Ya. Jadi intinya mereka mungkin tidak kecewa dengan Pak Cilik karena saya percaya mereka juga banyak mendengar. Ya. Artinya itu karena perasaan kita sangat memperhatikan masyarakat kita begitu. Betul. Karena kita istilahnya seperti apa yang dikatakan Yandi dari sungai tadi, bahwa kita harus mencintai masyarakat kita lebih mencintai dari keluarga dan diri kita kan begitu. Iya, itu perkataan Pak Soekarno. Saya kalau perkataan Pak Soekarno luar kepala. Iya. Artinya yang jelas hati-hatilah ke depan kan begitu. Keinginan kita jangan sampai karena memikirkan ACM terus, ACM itu kan cuma sehari habis. Tapi selama 5 tahun kita menikmati dari hasil ACM kita tadi kan gitu. Sakitan. Iya. Oke. Mudah-mudahan masyarakat kita lebih cerdas untuk ke depan itu, Bung Jos. Oke, baik. Betul. Oke, baik, Pak Cilik. Terima kasih banyak. Oke. Ya. Bang Paul, sekaligus closing statement, silakan. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya selalu berharap bahwa saat ini tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, dan masyarakat kita bisa lihat saja tuh. Mereka bisa. Kita mau bilang dari mana, apa yang mereka rasakan, itu yang mereka utarakan. Semua mereka sampaikan adalah fakta. Kenyataan hidup yang mereka alami semua. Jadi harapan kami ya artinya dengan adanya talkshow ini, masyarakat secara langsung bisa terlibat di dalamnya dan dia bisa menyampaikan apa yang selama ini menjadi sumbatan hatinya. Yang mungkin dia kendala lewat dewan, dia bisa langsung lewat talkshow ini menyampaikan apa yang dia alami. Ya harapan saya ke depan juga ya, talkshow ini juga pemerintah juga mau membuka hati, membuka diri, mau mendengar, mau bisa menerima apa yang bahkan ikut talkshow kan itu. Bahkan ikut talkshow. Itu harapan kami. Jadi biar jelas semuanya itu. Selama ini jujur kalau saya mau ngomong, apa sih artinya nilai kita ngomong-ngomong ini tanpa ada penguasa yang bisa ikut juga untuk mencerdaskan masyarakat. Kita di sini
seperti berbicara dengan tembok kita, Bung Paul. Kita berbicara di sini, kalau orang lain dengar seolah-olah kita sedikit mendiskreditkan penguasa, tapi tidak ada. Kita mau mendorong supaya penguasa juga bisa langsung bertemu dengan masyarakatnya. Iya. Seperti saya bilang tadi kan, tidak ada keinginan kita untuk mendiskreditkan, tapi keinginan kita untuk lebih maju ke depan kan begitu. Untuk lebih maju, dan kita harapkan juga dalam mau maju itu harus ada kerendahan hati beliau. Harus bisa menerima bahwa dalam berpolitik itu, dalam demokrasi itu biasanya begitu. Tapi ya kita harus membuka diri karena ini untuk kepentingan masyarakat. Solis populis itu kan harus untuk masyarakat. Bagaimana seorang Jokowi bisa minta begitu, kita harus dengan fokus semua kita tinggalkan. Karena dia tahu bahwa kesehatan masyarakat itu adalah hal yang utama. Ya harapan kami, kerucut di sini, yang lebih kecil di daerah kita ya Pak Bupati harus lebih bisa mendengar, menangkap aspirasi yang ada. Jangan kita hanya mau menutup diri, mendengarkan apa yang kita omongin sebagai lawan politik. Tidak ada, kami tidak pernah ada lawan dengan beliau. Kami hanya mau membuka peluang ini loh Pak. Inilah jalan. Ini bersuara dengan masyarakat Anda, masyarakat Belitung Timur, untuk kemajuan yang depan lebih bagus. Terima kasih Pak, selamat malam. Oke, baik, terima kasih Bung Paul, Bung Bado, dan Pak Cilik. Dan juga perlu saya sampaikan kepada pendengar tentunya berkaitan dengan talkshow ini memang sebenarnya adalah edukasi, semacam ya diskusi yang menghasilkan untuk hal yang terbaik ke depan, terutama dalam hal kontrol. Karena di media ini adalah sebagai kontrol pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Kalau ada yang kurang benar, ya tentunya kita akan protes di situ dan kita akan berusaha untuk memperbaiki dan memperingatkan ya, yang pasti itu. Oke, baik Bung Yandi dan silakan, ada waktu dan juga nanti sekaligus closing statement. Ya, ada dua statement yang berbeda malam ini yang kita dengar dari Pak Jokowi dan dari Bupati Barito Timur. Sama-sama menyangkut persoalan pandemi, sama-sama terkait dengan persoalan Corona COVID-19. Tapi yang satu statementnya adalah harus melakukan langkah-langkah extraordinary, luar biasa, dan harus memiliki perasaan krisis, perasaan yang sama, dan harus melakukan tindakan-tindakan yang cepat untuk penanganan krisis ini. Yang satu statementnya bahwa dana yang ada tidak sekali habis, ya kan? Dan melihat situasi sambil ngintip-ngintip, kalau selesai itu bisa dikembalikan untuk proyek jembatan dan bangunan. Dua statement yang sangat berbeda jauh, tapi yang satu statement adalah memiliki hati nurani yang sangat peka terhadap rakyatnya. Sementara yang statement satunya adalah lebih cenderung ke apa namanya? Bagaimana pembangunan. Ya, untuk apa namanya? proyek jalan dan jembatan. Dan itu dua rekaman yang sangat berbeda yang kita dengar. Kembali kepada kata-kata yang sangat terkenal sekali, di mana diktum ini tentunya sangat dikenal luas. Artinya begini, kita kalau pernah baca bukunya Marcus Cicero yang berjudul The Legibus, ya kan? Kemudian Thomas Hobbes yang berjudul Leviathan, dan baru Spinoza juga dalam karyanya Theologica Political Treatise, maksudnya gitu kan. Dan yang paling terkenal itu sebenarnya adalah John Locke, di mana di situ di dalam diktum literatur mereka memuat istilah salus populi suprema lex, atau ada juga yang menyebutnya salus populi suprema lex exto, atau salus populi suprema est, yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Ini adalah bahasa Latin, dan adagium ini pertama kali justru diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero.
Bayangkan pada saat itu Cicero membayangkan di bawah ancaman situasi dan keadaan darurat, maka keselamatan rakyat menjadi tujuan yang paling utama. Termasuk jika harus menyampingkan aturan hukum. Inilah asas yang paling tinggi. Pandangan inilah yang turut memunculkan konsep raison d'etat atau alasan negara untuk berpedoman pada alasan politis murni bagi tindakan pemerintah yang mendasarkan pada kepentingan masyarakat luas, pada kepentingan nasional. Walaupun ini melanggar mungkin prinsip-prinsip yang lain. Nah, kenapa jadi alasan inilah yang mendasari Pak Presiden kita statement tadi di awal menyatakan bahwa kita harus memiliki sikap extraordinary, sikap memiliki perasaan yang sama, sikap memiliki perasaan krisis. Satu saja pemegang kebijakan tidak memiliki perasaan ini bahaya sekali. Sekali lagi, jangan lupa istilah ini sudah sangat terkenal dari Marcus Tullius Cicero. Salus populi suprema leg. Keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi dan terima kasih Bung Paul, terima kasih Bung Badowo dan terima kasih Pak Cilik. Dan sekali lagi saya ada salah kata minta maaf yang sebesarnya. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai Penalo. Ya, artinya berak itu sembarangan, artinya di sungai lah. Ya. Terus yang kedua Pak,